Halo, selamat pagi para teman-teman di kelas pagi. Semoga kalian semua dalam kondisi sehat walafiat dan tetap di dalam bidang fotografi apapun yang kalian lakukan itu penuh semangat, kreativitas yang tinggi, tapi semua itu harus dilandasi dengan kejujuran. Fotografi adalah foto yang merekam semua aspek kehidupan dalam sebuah kelompok masyarakat manusia. Tapi yang membedakan adalah fungsinya. Kalau bidang-bidang fotografi lainnya itu banyak sekali kegunaannya, tapi kalau etnofotografi atau etnosinematografi khusus untuk digunakan sebagai bahan analisis untuk mencari kebenaran apa yang ada di dalam kelompok masyarakat itu, apa yang dilakukan oleh kelompok masyarakat itu. Jadi itulah yang digunakan untuk dipelajari, untuk dijadikan sebagai bahan acuan untuk mengabdi pada ilmu pengetahuan. Inilah kegunaannya. Jadi sebagai bahan analisis, bahan analisa yang kemudian nanti bisa dianalisa bahwa kelompok itu cara berpakaiannya demikian. Ya kalau itu gambarnya berwarna, dia sukanya warnanya ini itu. Dan ingat, di dalam dunia etnofotografi atau etnosinematografi itu tidak boleh didirect. Dari sekitar 6 miliaran orang di dunia itu paling ada sekitar 700-an orang, tidak banyak, karena memang tidak disukai sama para fotografer, terutama mereka yang mau mencari keuntungan finansial dari hasil karyanya, hasil kerjanya, karena etnofotografi ini tidak untuk komersial, ini untuk bahan analisis di dalam ilmu pengetahuan. Jadi tidak laku untuk dijual, tapi untuk ilmu pengetahuan sangat diperlukan, karena semua bisa dianalisa, misalnya arsitekturnya bagaimana, cara makannya bagaimana, peralatan makannya bagaimana, yang dimakan apa-apa saja. Nah, itulah kegunaannya untuk bisa dilakukan penelitian. Demi ilmu pengetahuan saya siap. Harus berdasarkan prinsip-prinsip dasar teknik fotografinya itu harus tersirat. Itu tidak bisa tidak. Lighting pun harus jelas, yang terbaik yang bisa ditampilkan di dalam menghasilkan foto-foto etnografi itu harus real. Dan ada orang bilang, bagaimana kalau kita tambahkan lampu ini itu? Ya itu terserah pada masing-masing. Yang baik adalah apa adanya di kelompok itu, di dalam rumahnya begitu ya begitu. Jadi tidak perlu dirapikan lagi, adanya memang begitu. Nomor satu, Anda harus bisa mendatangi kelompok orang itu. Terserah mereka yang di hutan maupun yang di dalam kota. Tapi untuk mendapatkan keyakinan kepada mereka bahwa kita ini tidak berbahaya, Anda harus menunjukkan kepada mereka sikap kita maupun bahasa tubuh kita. Cepat atau lambat itu mereka tahu kita ini siapa, mau apa. Kalau mereka bisa diyakini bahwa kita ini tidak berbahaya, itu sudah kita aman. Tetapi untuk bisa menembus wilayah pribadinya mereka, itu yang memerlukan waktu yang sangat lama. Biasanya itu perlu tahunan atau puluhan tahun. Saya saja untuk yang kelompok orang Baduy itu saya perlu 8 tahun. Dan kira-kira lebih dari 20 kali saya datang. Baru mereka bisa diyakini bahwa saya ini tidak berbahaya dan saya bisa berbaur dengan mereka karena saya sudah bisa menembus wilayah privasinya mereka. Itu yang harus ditempuh nomor satu. Dan untuk kelompok-kelompok orang yang modern itu pasti juga mereka akan bertanya kepada kita, orang ini, atau kepada diri mereka, orang ini mau ngapain sih dia berada di situ, kita ini selalu difoto itu. Nah itu maksudnya itu kan kita mau memotret itu kebiasaan seseorang, bagaimana cara orang itu menyeberang, disiplin atau tidak di masyarakat modern ini, di jalanan yang ada zebra crossnya. Nah itu kita selalu coba merekam itu. Mereka biasanya kalau ke situ kelompok-kelompok orang usia berapa saja itu, kelompok pekerja misalnya itu, pakaiannya seperti apa saja, apa yang dikenakan pada saat musim panas atau musim dingin. Nah itu yang perlu dipelajari. Jadi dengan mendapatkan gambar-gambar itu, Anda bisa mempelajari kebiasaan atau watak setiap orang. Sangat panjang diperlukan waktu karena risetnya, teknik pendekatannya, pengambilannya itu perlu waktu bertahun-tahun. Makanya ini salah satu kesulitan dan yang memang saya anggap tersulit karena memerlukan waktu yang panjang. Tidak ada orang yang mau mengorbankan untuk ini, tapi pengabdian pada ilmu pengetahuan ini sangat tinggi. Itulah kesulitannya dan juga kelebihannya. Di bidang inilah dedikasi seorang fotografer untuk ilmu pengetahuan, karena ini akan menjadi nilai dokumentasi yang sangat berharga di kemudian hari, bukan sekarang dipakainya. Nah,
mumpung masih muda tuh, kalian bisa mulai bikin etnofotografi. Siapa tahu tuh 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, 20 tahun lagi, 50 tahun lagi, foto kalian yang kalian bikin sekarang itu bakal berguna buat ilmu pengetahuan. Jadi kalian bisa milih mau mengabdi buat ilmu pengetahuan, buat anak cucu dan generasi bangsa seterusnya, atau mau jadi apapun. Jadi itulah tadi pengertian etnofotografi dari Om Donasman. Terima kasih Om Donasman. Sama-sama, terima kasih. Sehat selalu. Tetap semangat di dalam merekam, menghasilkan karya-karya fotografi yang bernilai tinggi. Kreativitas itu harus sangat prima dan harus benar-benar baik merekamnya berdasarkan prinsip-prinsip dasar teknik fotografi, tapi dilandasi semuanya dengan kejujuran. Bakar, kata Anton Ismail.